Oke. Dah. Saya mulai aja ya Mas Iqbal. Oke, Mbak, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iqbal selaku moderator yang sudah memandu acara webinar pada hari ini dan mempersilahkan saya sebagai narasumber pertama untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Nah, tak lupa pula saya sangat berterima kasih kepada teman-teman juga yang sudah antusias sekali dan berpartisipasi untuk mengikuti webinar kali ini. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di sini menjadi suatu kehormatan sendiri bagi saya karena sudah diberikan kesempatan oleh kampus untuk menyampaikan materi sebagai narasumber, tentunya sesuai dengan hasil penelitian saya dengan studi kualitatif terkait dengan judul saya ini, Friends with Benefit atau FWB, dilema antara pertemanan, cinta, dan intimasi seksual. Nah, baik teman-teman, sesuai dengan yang tadi Mas Iqbal katakan, kalau hari ini webinar tapi lebih kita diskusi saja ya. Jadi ketika apa yang saya sampaikan nanti mungkin kurang berkenan dengan teman-teman, bisa nanti kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Nah, lanjut. Pada hari ini kita akan membahas, saya akan membagi sedikit ilmu sesuai dengan hasil penelitian saya terkait dengan Friends with Benefit atau FWB. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar, atau mungkin sama sekali teman-teman belum mendengar istilah ini. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada berbagai definisi FWB. Kira-kira sebenarnya FWB itu apa sih? Kalau kita tahu FWB itu Friends with Benefit, teman dengan manfaat. Tapi sebenarnya istilah sebenarnya itu seperti apa? Arti sebenarnya itu seperti apa? Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjalin FWB. Kira-kira alasan dia untuk memilih itu apa? Memilih FWB apa? Nah, poin ketiga adalah aturan selama menjalin hubungan FWB. Ternyata dalam hubungan FWB satu fakta yang saya temukan bahwa ada aturan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang menjalin hubungan FWB. Selanjutnya, ada dampak dan risiko menjalin hubungan FWB. Nah, untuk itu, untuk poin pertama berbagi definisi FWB, saya pengen tahu nih, teman-teman di sini yang mungkin sudah tahu FWB itu apa sih, bisa ditulis di komentar terlebih dahulu ya. Sebelum saya lanjut pada definisinya. Halo teman-teman. Halo Mbak. Halo Mbak. Mungkin yang tahu FWB itu apa bisa ditulis di kolom komentar ya, sebelum saya lanjut ke definisi. Oke, ini ada yang mengatakan bahwa FWB itu teman tapi malu-malu. Wow, terus ada juga yang bilang pertemanan yang juga melakukan kegiatan seksual. Terus ada lagi yang tahu FWB itu apa? Teman tapi malu-malu. Oke, kalau mungkin belum ada, ini mari kita sama-sama bahas. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sebenarnya FWB atau Friends with Benefit itu apa sih, teman-teman? Nah, dari riset saya kemarin, saya kumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu. Terus ini FWB semacam mbak-mbak atau adik-adik. Oke. Nah, dari hasil riset saya kemarin, teman-teman, itu saya menemukan bahwa ternyata Friends with Benefit itu, istilah Friends with Benefit atau FWB itu, pertama kali dicetuskan, muncul istilah itu sejak meluncurnya film dari hasil karya Bollywood ya. Itu ya Bollywood.
itu namanya Friends with Benefit yang diperankan oleh Justin Timberlake dan Mila Kunis gitu. Jadi singkat cerita mereka itu adalah sebelumnya mereka pernah menjalin hubungan cinta tapi kandas. Kemudian Justin Timberlake dan Mila Kunis ini mereka bertemu, akhirnya berteman. Nah, pada saat mereka berteman, mereka sharing banyak hal. Nah, hingga akhirnya pada suatu malam mereka sharing tentang kisah percintaan mereka, kemudian jalan kasih mereka, dan sampai mereka menceritakan bagaimana hubungan badan. Nah, akhirnya dari malam hari itu mereka berinisiatif untuk bereksperimen melakukan hubungan badan sesuai teman. Karena mereka berdua teman, kira-kira sensasinya apa, rasanya seperti apa. Mereka penasaran, akhirnya mereka melakukan eksperimen. Nah, dari situ ternyata mereka nyaman. Tapi bukan nyaman dalam hal cinta atau apa, tapi nyaman melakukan. Akhirnya suatu saat si Mila Kunis ini, dia memilih memacari orang lain dibandingkan dengan Justin Timberlake ini. Nah, akhirnya Justin Timberlake mencari Mila Kunis. Nah, Mila Kunis ini menghindari Justin Timberlake. Kemudian suatu saat Mila Kunis balik lagi ke Justin Timberlake dengan tujuan, dengan dalih masih butuh Justin Timberlake ini untuk melakukan hubungan seksual. Tapi apa yang dikatakan dan direspon oleh Justin Timberlake, dia mengatakan bahwa, oh mohon maaf, saya tidak bisa menjalin hubungan lagi karena saya belum bisa komitmen. Seperti itu. Nah, dari film ini kan kita sudah tahu poin-poin pentingnya adalah hubungan seksual, apalagi tidak melibatkan perasaan, cinta, dan komitmen. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran, mungkin bisa langsung nonton filmnya seperti apa. Nah, itu singkatnya. Nah, kemudian saya kumpulkan beberapa definisi dari penelitian-penelitian terdahulu dari tokoh-tokoh yang melakukan penelitian. Bisa diperhatikan di slide ya, teman-teman. Di sini yang pertama ada penelitian oleh Hughes dan kawan-kawan mengatakan bahwa sebenarnya FWB itu adalah bentuk hubungan. Jadi ada hubungan yang mengkombinasikan antara intimasi emosional, kemudian dengan intimasi psikologis pada hubungan pertemanan, dengan intimasi seksual pada hubungan romantis tanpa melibatkan komitmen. Nah, dengan pernyataan ini kira-kira kalau kita kaitkan dengan film yang Friends with Benefit tadi, masuk ya teman-teman. Kemudian, menurut Bison dan Levine tahun 2009, mereka mengatakan bahwa FWB itu merupakan hubungan yang digambarkan oleh orang yang menjalin pertemanan. Ya, jadi mereka berteman ya, berteman kemudian tapi terlibat dalam perilaku seksual. Lagi-lagi karena perilaku seksual tanpa adanya hubungan monogami atau pernikahan atau segala bentuk komitmen di dalam hubungan tersebut. Jadi dari pernyataan pertama ada hubungan seksual, kemudian pernyataan kedua hubungan seksual. Kira-kira definisi ketiga seperti apa? Nah, menurut Lev Miller, Van der Drift, dan Kelly tahun 2011, mereka mengatakan bahwa FWB itu di mana perilaku tersebut merupakan hubungan yang hanya mengedepankan seks semata. Jadi lagi-lagi seksual ya teman-teman, seks semata tanpa adanya sebuah komitmen. Keterikatan emosional maupun perasaan di dalamnya. Dalam hubungan ini adanya pertemanan yang diwarnai dengan keintiman seksual. Lagi-lagi keintiman seksual. Pasti sudah muncul pertanyaan, kenapa padahal udah berhubungan seksual, kenapa tidak menjalin komitmen? Nah, kita lihat lagi pada definisi berikutnya. Menurut Putri tahun 2015 mengatakan bahwa FWB itu merupakan suatu fenomena interaksi pertemanan yang dilakukan antara pria dan wanita yang saling mengenal namun tidak terikat, artinya tidak punya komitmen atau tidak pacaran, seperti hubungan layaknya pacaran. Nah, kalau dari definisi 1-4 ini kita sudah tahu, tidak punya komitmen, poinnya tidak punya komitmen, kemudian lagi-lagi semata-mata karena intimasi seksual. Nah, selanjutnya, dari hasil penelitian saya kumpulkan beberapa definisi dari sumber itu, kemudian saya melakukan riset. Nah, riset itu sebenarnya riset saya kemarin lebih ke bagaimana konstruksi berpikir orang-orang yang melakukan FWB ini. Nah, dari situ muncul pemahaman baru lagi yang diperjelas lagi bahwa FWB itu merupakan suatu hubungan
Jadi tetap hubungan yang dijalin antara perempuan dan wanita dengan beberapa ketentuan. Jadi ada ketentuan yang harus digarisbawahi adalah ada ketentuan yang disepakati bersama, yakni bisa, tidak bisa, dan tidaknya melibatkan aktivitas seksual. Kalau di definisi pertama itu hanya aktivitas seksual, kalau di pemahaman baru saya, bisa dan tidaknya artinya FWB itu tidak selamanya melibatkan seksual. Dan di sini juga tanpa keterikatan emosional berupa cinta, kemudian komitmen, hingga dorongan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke arah hubungan yang lebih lama atau pernikahan. Jadi kita bayangkan saja betapa rumitnya hubungan FWB ini ya teman-teman. Sudah berteman dengan lawan jenis, kemudian sudah istilahnya jalan berdua, sering chattingan, teleponan, apalagi sampai berhubungan badan tapi tidak ada status, untuk apa gitu kan teman-teman. Nah, kemudian di sini hasil penelitiannya saya juga mengungkapkan bahwa ternyata orang-orang yang FWB ini, mereka melakukan FWB itu tidak menyukai komitmen, karena pada dasarnya tidak menyukai komitmen, perlu digarisbawahi, dan menghindari jauh-jauh komitmen ini. Nah, satu hal yang mereka takutkan adalah ketika mereka menjalin komitmen, ada salah satu pasangan yang jatuh hati, itu lagi-lagi mereka balik bahwa hubungan ini fondasinya adalah pertemanan, bukan romantis seperti orang pacaran. Nah, yang kedua, FWB itu bersifat sembunyi. Kenapa saya katakan sembunyi? Karena dari subjek-subjek yang saya wawancara, kata mereka ketika mereka berjalan dengan partner FWB-nya, kemudian bertemu dengan teman-temannya, lalu kan pastinya ditanya, ih cewek baru ya, kamu jalan sama siapa nih? Gitu. Atau ih kamu punya cowok baru ya, jalan sama siapa? Lalu apa yang dikatakan mereka? Enggak, kita teman. We're just friend, no more than that. Kitanya teman, tidak lebih dari itu. Nah, kenapa? Padahal itu satu pernyataan yang menurut saya itu mengcover diri mereka. Padahal teman, tapi di balik itu ada misteri-misteri yang mereka lakukan di belakang we're just friend, no more than that. Gitu. Yang ketiga adalah FWB itu sebuah payung aktivitas seksual dan menunjukkan bahwa status hubungan itu tidaklah penting. Yang penting itu adalah benefit dari hubungan itu. Nah, yang perlu kita pahami itu benefit yang didapatkan itu bukan hanya sepihak teman-teman, tapi kedua belah pihak. Dan ketika menjalani FWB pun itu harus sama-sama menyepakati, kamu mau nggak FWB? Oh iya, aku mau gitu. Tidak boleh hanya sepihak teman-teman. Dan akhirnya mendapatkan benefitnya itu bukan sepihak, jadi kedua belah pihak. Si pasangannya maunya apa, ya pasangannya harus menuruti. Artinya dia dapat benefitnya seperti apa. Misalnya dia pengen ditemani untuk making love misalnya, otomatis pasangannya harus memenuhi keinginan dia untuk making love itu. Kira-kira puas atau tidak, benefitnya apa. Begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi harus saling timbal balik, benefitnya harus kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, mendapatkan partner untuk menjalin hubungan FWB itu, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan partner FWB itu dari penelitian saya kemarin, mereka itu mendapatkan bisa saja dari teman mereka, kemudian bisa saja dari sahabat mereka, dari mantan pacar, mantan gebetan, maupun orang baru sekalipun. Dengan niat sama-sama pengen FWB. Kan mungkin teman-teman sering pernah mengalami atau pernah diajak oleh orang lain gitu, misalnya, kamu mau nggak FWB-an sama aku gitu. Pernah nggak? Pernah kayak gitu kan teman-teman? Nah, kemudian selanjutnya adalah beberapa orang bahkan terang-terangan menggunakan media sosial sebagai cara mengajak FWB. Nah, jadi selain mendapatkan FWB dari teman, sahabat, mantan gebetan, dan lain-lain, orang baru pun bisa. Nah, dengan cara apa? Dari hasil penelitian saya kemarin, itu subjek saya mendapatkan partner FWB-nya itu orang baru dari media sosial, salah satunya Twitter. Kalau Twitter itu sudah marak sekali, sampai-sampai mereka membuat grup FWB Malang, kayak gitu. Saya tidak menyebutkan subjeknya siapa aja, tapi di grup Twitternya itu FWB Malang, dan di situ perkumpulan orang-orang yang mau FWB-an.
Nah, yang kemudian selain dari Twitter, mereka juga mendapatkan dari aplikasi dating ya teman-teman, dari Tinder, dari Tantan, dari Hago, dari Bumble dan segala macam aplikasi gitu. Nah, itu dari sedikit cerita dari subjek saya kemarin, itu rata-rata mereka mendapatkan partner FWB itu karena partner FWB mereka yang mereka dapatkan itu bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali dengan berganti orang. Nah, itu dengan cara itu, dengan aplikasi dating kemarin tuh salah satunya Tinder ya. Jadi ada salah satu subjek itu dia pakai Tinder, dia pakai Tantan, dia pakai Bumble. Nah, di situ profilnya dia memberikan foto tampak siluet ya, siluet yang tidak nampak wajah secara jelas. Kemudian tahu di bio-nya dia menuliskan, mohon maaf kalau bahasanya agak sensitif ya. Dia menuliskan di bio-nya mau FWB-an tidak gitu. Terus dia menuliskan Mister P-nya dengan ukuran berapa-berapa. Kemudian dia juga tulis ONS atau one night stand gitu, tapi ONS. Selanjutnya dia tulis lagi di bio-nya privasi terjaga. Nah, terus saya nanya, itu maksudnya apa gitu? Katanya ini untuk biar orang-orang yang mau menjalin FW juga tahu langsung men-stitch saya biar saya berjodoh dengan mereka di aplikasi itu dan bisa lanjut tanpa embel-embel ribet dan lain sebagainya kayak gitu. Begitupun sama di Twitter juga, istilahnya mereka mempromosikan diri mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, nah ternyata pasangan FWB ya, orang-orang yang menjalin FWB ini tidak boleh mencampur adukan dengan berbagai masalah pribadi mereka. Artinya bahwa kalau orang-orang yang menjalin hubungan pada umumnya itu kan ketika ada salah satu pasangan yang misalnya punya masalah, mereka berusaha untuk terlibat dalam masalah atau mau membantu masalah si pasangannya. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang menjalin FWB. Tapi ini tidak semata-mata tidak boleh mencampur adukan, tapi lebih ke ketentuan mereka seperti apa. Tuh. Tapi rata-rata tidak boleh, tuh, karena ya udah mereka berteman hanya butuh benefitnya apa ya udah selagi masalah pribadi tidak usah dicampur adukan. Tuh orang-orang yang FWB. Nah selanjutnya teman-teman, kalau tadi kita sudah tahu definisi FWB itu seperti apa, pasti muncul pertanyaan kenapa? Apa alasan dibalik orang-orang untuk menjalin FWB ini? Nah, dari penelitian saya kemarin, saya mendapatkan beberapa alasan yang menurut saya sangat menakjubkan, sangat miris sekali, teman-teman. Yang pertama, ternyata faktor penyebab ya, yang paling mendasari, yang paling klise ya, itu adalah pengalaman pahit masa lalu. Atau kita bisa juga istilahnya luka lama. Jadi, dari beberapa subjek saya itu, rata-rata mereka bilang, I've been hurt, aku terluka. Aku punya pengalaman masa lalu yang rumit, yang kelam, karena apa? Sebelumnya punya punya pasangan yang mereka itu sudah menjalin hubungan yang cukup lama, ada juga yang belum, tapi sudah dengan kriteria atau status yang komitmen. Sudah pacaran, yang benar-benar sayang-sayangan, gitu kan. Udah keinginan untuk nikah, tapi pada lain hal mereka dikhianati, diselingkuhi, dan ditinggali oleh pasangannya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka sakit hati, stres, dendam, dan merasa tidak berharga. Seperti itu, merasa tidak berharga dan lagi-lagi merasa tidak mau kenal cewek itu. Awalnya mereka tidak mau kenal cewek. Ini subjek saya cowok, tidak mau mengenal perempuan gitu. Karena merasa bahwa perempuan itu menyakitinya gitu. Takut membangun hubungan lagi, takut disakiti lagi, takut komitmen lagi, makanya mereka memilih untuk FWB. Nah, kenapa? Karena kalau dalam psikologi kenapa sampai walaupun dia punya pengalaman masa lalu kayak gitu, tapi mau memilih FWB, kita lihat lagi pengalaman masa lalunya seperti apa. Sudah selesaikah dia dengan masa lalunya? Kalau dalam psikologi kita mengenal istilah coping. Coping itu upaya untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat si pelaku ini dia sudah menyelesaikan masalah secara sempurna apa belum?
walaupun masih ada bayang-bayang masa lalu. Nah, di dalam coping pun ada juga nama strategi coping, bagaimana cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian di dalam strategi coping itu juga ada dua. Yang pertama emotional focus coping, bagaimana upaya atau strategi si orang ini untuk menyelesaikan emosinya. Karena yang saya wawancara, dia itu masih marah-marah, masih dendam, masih terbayang-bayang bahwa dia bakal balas dendam. Kayak itu tuh otomatis emosinya masih berangsur-angsur belum hilang, belum pulih gitu. Kemudian selain emotional focus coping, ada juga problem focus coping tadi. Jadi dia sudah mampu menyelesaikan masalahnya atau belum. Kalau belum, ya sudah, dia memilih untuk menjalin FWB ini karena merasa nggak mau komitmen lagi. Gitu. Alasan yang kedua, teman-teman, selain pengalaman pahit masa lalu, nah pelampiasan seksual. Pelampiasan seksual ini sudah banyak sekali ya, sudah maraknya gitu. Karena seseorang yang mungkin dia berada dalam lingkungan yang karena ada salah satu subjek saya yang berada dalam lingkungan istilahnya agamis sekali. Jadi banyak aturan yang harus dipatuhi gitu. Akhirnya karena muncul rasa penasaran, dia melanggar itu, memilih untuk FWB juga, melakukan FWB dengan hasrat pelampiasan seksual. Nah, karena pada dasarnya ya kita sebagai manusia pun punya kebutuhan akan seks gitu. Karena kalau dalam psikologi, teman-teman psikologi pasti tahu Abraham Maslow yang punya teori piramida kebutuhan, karena Abraham Maslow memasukkan salah satu kebutuhan seksual itu yang tidak bisa dihindari juga gitu. Nah, selanjutnya selain alasan pelampiasan seksual, teman-teman, ternyata sebagai bahan hiburan. Sudah jelas ya, bahan hiburan. Jadi ada salah satu subjek itu yang merasa kesepian ya, kemudian karena tadi tidak mau melanjutkan komit, merasa kesepian, butuh hiburan. Kalau kemana-mana pengen ngajak teman partner FWB-nya itu biar dikira pacaran juga, biar ada yang perhatian juga, itu butuh hiburan bagi mereka. Karena sejatinya menurut Freud ya, setiap manusia itu pasti membutuhkan kesenangan dan kegembiraan. Nah, salah satu untuk mencapai kegembiraan, kesenangan itu dengan berbagai cara. Nah, mungkin orang-orang yang FWB ini salah satunya mereka memilih untuk menjalani FWB itu karena mereka merasa bahwa ada orang yang menghibur mereka di kala mereka kesepian. Selanjutnya teman-teman, selain dari yang 3 alasan tadi, itu ada menghindari hubungan serius atau komitmen. Nah, di sini ada salah satu subjek saya yang memang sudah bekerja dan menurutnya waktunya padat sekali. Akhirnya dengan alasan memilih menjalani FWB ini karena tidak punya waktu. I don't have time for relationship. Gitu. Jadi menurutnya membangun hubungan komitmen itu kan butuh usaha, butuh waktu, butuh uang, apalagi kan. Dan apalagi dia kerja. Jadi menurutnya dia belum mampu untuk membangun hubungan sehingga menghindari hubungan serius. Makanya dia memilih untuk FWB. Karena FWB itu kan hubungannya tidak terikat, hubungannya bisa berganti-ganti, bisa dengan siapa saja, kayak gitu. Dan tidak butuh endel-endel waktu, uang, dan sekaligus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada butuh pengakuan. I'm just trying to boost my confidence. Nah, ini ada salah satu subjek saya yang dia itu butuh pengakuan, merasa alasannya adalah butuh pengakuan. Kenapa? Karena pengalaman masa lalunya, balik lagi ke pengalaman masa lalunya, masih terkait, dia ngerasa pada saat pacaran yang awalnya dia di treat like queen or king, jadi dia merasa bahwa dirinya itu baik-baik, tapi setelah dia ditinggal, dia dikhianati itu, dia pupus, ngerasa tidak berharga. Makanya dia butuh pengakuan dari orang lain, salah satunya adalah melakukan hubungan seksual. Karena dia merasa bahwa ketika dia melakukan hubungan seksual itu salah satu, mungkin orang tertarik dengan dirinya. Nah, cerita sedikit, subjek saya kemarin, dia bangga sekali karena dia melakukan hubungan seksual, mohon maaf, dia
mengatakan bahwa banyak sekali yang dia pelajari terkait hubungan seksual, gaya-gaya ketika mereka making love kan. Dan itu dia merasa bahwa ketika dia melakukan itu dengan partner FWB-nya, dia merasa puas. Adanya kepuasan tersendiri, dia merasa bahwa harga dirinya itu lebih tinggi. Orang-orang mengakui dia. Gitu. Nah, itu butuh pengakuan. Ya, salah satu dari subjek saya. Selanjutnya apa? Menjalin pertemanan dan hubungan yang simpel. Kebanyakan orang-orang yang FWB itu, selain alasan-alasan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, mereka butuh menjalin pertemanan. Menjalin pertemanan di sini yakni butuh networking, membangun networking, misalnya ada pekerjaan, kemudian mereka dapat info, kemudian membutuhkan hubungan yang simpel. Jadi karena mungkin pengalaman mereka yang hubungannya rumit karena ditinggal itu, mereka sudah malas gitu, sudah malas banyak drama, sudah malas segala macam embel-embel dalam hubungan pacaran, hubungan serius itu. Kemudian nah, ternyata teman-teman, kalau tadi sudah definisi udah, alasan sudah, ternyata orang-orang yang melakukan FWB di dalam hubungan FWB itu ada beberapa aturan yang ditetapkan. Kalau FWB ini kan kalau kita bayangkan itu bisa hampir mirip sama TTM, teman tapi mesra ya. Kalau TTM itu sudah muncul dari dulu, bahkan sampai ada lagunya juga. Aku punya teman sepermainan gitu kan. Tapi kalau TTM itu kan lebih ke relasi emosional gitu kan antara kedua belah pihak, bahkan mereka bisa saling mencintai. Tapi kalau FWB itu ada relasi yang tidak melibatkan itu, tapi lebih ke seksual dan adanya aturan. Gitu. Nah, dari subjek-subjek yang saya wawancara, ketika mereka menjalin hubungan FWB itu ada beberapa aturan. Yang pertama, tidak adanya komitmen. Jadi tidak boleh ada komitmen. Jadi ketika mereka menjalin, hal yang pertama mereka tentukan adalah kita nggak boleh punya komitmen ya, karena kita di sini FWB tidak boleh ada komitmen gitu. Terus harus saling memahami. Ya udah, akhirnya mereka mengiyakan tidak adanya komitmen. Yang kedua, komunikasi dan saling terbuka. Nah, komunikasi dan saling terbuka di sini tuh banyak hal ya teman-teman. Ketika mereka menjalin hubungan itu, misalnya nanti kalau di tengah jalan pasti kan ada salah satu yang mungkin baper, yang mungkin mereka berdua saling suka, tapi harus bisa komunikasi bahwa balik lagi ke peraturan awal, kita tidak boleh melibatkan perasaan cinta, apalagi suka, karena kita hanya FWB itu. Dan di sini komunikasi juga bisa mencakup misalnya keinginan mereka untuk FWB itu dengan kegiatan apa saja, misalnya nemenin nonton, makan, misalnya pacaran, atau mungkin hanya sekedar seks gitu. Itu harus komunikasi. Terus kamu sukanya yang kalau yang saya wawancara kemarin, komunikasi mereka itu lebih ke seks. Jadi ketika mereka making love itu apa yang disukai gitu. Kepuasan mereka itu ketika mereka making love itu seperti apa? Itu yang sering dikomunikasikan oleh subjek saya itu. Kemudian adanya keinginan sepihak. Jadi tidak boleh adanya keinginan sepihak. Itu misalnya kalau di tengah jalan mereka itu yang baper tadi itu tidak boleh harus baper, harus diomongin. Tidak boleh ada, kan itu keinginan sepihak. Tidak boleh, jadi harus diomongin. Apapun bapernya, apapun hal-hal yang dihadapi pada saat mereka menjalin hubungan FWB, itu harus kedua belah pihak, tidak boleh sepihak. Selanjutnya, aturan keempat, saling memahami bahwa pasangan FWB mungkin memiliki pasangan lain. Nah, karena kenapa teman-teman? FWB ini sekali lagi bukan hubungan monogami. Karena faktanya salah satu di antara pasangan berhak berkencan dengan siapapun. Karena yang tadi, hubungan tidak ada komitmen, tidak boleh melibatkan perasaan. Jadi terserah jadi pasangan FWB itu harus paham kalau ternyata pasangan FWB-nya selain mau FWB sama dia, ternyata punya pasangan lain. Gitu. Jadi harus saling memahami. Yang penting mereka benefitnya apa, didapat dari kedua belah pihaknya itu seperti apa. Selanjutnya, saling memenuhi kebutuhan. Nah, di sini saling memenuhi kebutuhan penting agar mereka merasa bahwa FWB itu berjalan dengan lancar. Misalnya,
si ceweknya itu maunya apa, partner FWB-nya maunya apa. Misalnya kalau dari subjek saya kemarin, pengennya nginap di hotel gitu, bicarakan dengan pasangannya, ya udah penuhi, kamu maunya apa. Jadi saling timbal balik pemenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian FWB ini berhasil jika kedua pasangan benar-benar puas dengan peraturan. Jadi sebelum mereka menjalani FWB, aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu harus disepakati kedua belah pihak dan merasa nyaman dengan peraturan yang dilakukan. Jika pertengahan jalan ada salah satu aturan yang dilanggar, maka balik lagi, komunikasikan lagi bahwa hubungan mereka itu semata-mata FWB, tidak adanya komitmen. Gitu. Nah, ternyata dari FWB ini ada banyak sekali dampak dan risiko yang didapat oleh orang-orang yang menjalani FWB. Kalau kita sudah, bayangkan ya teman-teman, sudah tidak punya komitmen nih, tidak punya komitmen, hubungan, belum tentu mungkin saja kita bisa baper kan, karena kita pernah mendengar istilah terbiasa, cinta itu datang karena terbiasa, gitu kan? Kalau kita sering terbiasa mungkin bisa jadi cinta, gitu. Tapi lebih balik lagi ke awal, tidak boleh melibatkan perasaan, emosi, cinta maupun sayang. Gitu. Kemudian dampaknya apa? Hubungannya sementara. Gitu. Nah, jadi teman-teman hubungan sementara sini dari beberapa studi saya kemarin, mereka mengatakan bahwa hubungannya itu bisa diakhiri dari salah satu pihak juga, ataupun bisa dari kedua pihak. Dan itu tidak boleh ada larangan atau ada bertang misalnya kita udahi ya FWB kita. Gitu. Jadi pasangannya tidak boleh, nggak boleh, tidak boleh kayak gitu. Karena harus apa ya, harus istilahnya harus patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Hubungannya sementara dan kapan saja bisa diakhiri. Misalnya kemarin itu pasangan yang subjek saya punya pasangan itu awalnya 3 bulan. 3 bulan partnernya memilih untuk pindah, memilih untuk berakhir, ya sudah diganti lagi, berjalin dengan 6 bulan lagi, kayak gitu. Jadi menurut dia itu sudah biasa, gitu kan, hubungannya sementara. Yang kedua dampak risiko yang dijalani adalah baper dan adanya cinta tak terbalas, gitu. Ya kan, pasti di tengah jalan baper kan, baper. Terus cintanya tak terbalas juga. Kira-kira kalau cinta yang tak terbalas, mau nyalahin siapa? Kan tidak ada. Karena aturan sudah ditetapkan, teman-teman. Kalau cinta tak terbalas, berarti salah dia sendiri. Dia harus mampu menyikapi perasaan cintanya. Karena aturannya adalah tidak boleh melibatkan emosi cinta. Selanjutnya adalah hubungan pertemanan yang kurang harmonis. Nah, kemarin ada subjek saya yang, ada salah satu subjek saya juga yang ketika dia sudah selesai menjalin hubungan FWB dengan partner-partner FWB sebelumnya, itu ada salah satu partnernya yang hubungannya itu tidak harmonis lagi, kurang harmonis karena berawal dari teman, akhirnya berlanjut FWB-an, kemudian berakhir itu pertemanannya itu semakin kurang apa ya, semakin lost, kurang lebih dekat lagi gitu. Padahal awalnya mereka itu teman baik. Tapi rata-rata ya kalau dari subjek saya kemarin itu rata-rata mereka setelah punya FWB berakhir itu masih tetap jaga hubungan silaturahmi karena mereka mengedepankan itu prinsip tidak boleh ada keterkaitan cinta dan emosi, keterkaitan emosi cinta dan sayang. Selanjutnya risiko terkena penyakit menular. Nah, kenapa? Karena dari beberapa subjek saya juga kemarin itu mereka setiap ketemu melakukan itu hubungan seksual. Nah, terus saya tanya, itu ya pastinya memakai alat pelindung gitu kan. Dan itu yang mereka takutkan juga bahwa ya Mbak, walaupun pakai pelindung, tergantung dari pasangannya kadang pengennya yang tidak pakai alat kontrasepsi, tidak pakai alat pelindung kayak gitu. Jadi itu kan apa ya, memicu terjadinya penyakit menular karena berganti-ganti pasangan FWB. Kemudian kehamilan tak direncanakan juga ya tadi, kalau tidak pakai alat pelindung, otomatis yang hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Gitu. Hamil di luar nih. Kalau sudah hamil, yang menyalahi siapa gitu kan? Tidak disalahkan juga. Kemudian kehilangan kesempatan menemukan cinta sejati. Nah, kalau kemarin subjek saya kenapa mereka itu bilang dia itu mengeksplorasi karena banyak pengalaman bertemu dengan partner FWB-nya, dia merasa
apa ya, bahwa cintanya itu rumit. Dia mengakui cintanya rumit. Kemudian bingung sebenarnya dia mau mendekati perempuan atau mendekati laki-laki itu seperti apa. Sebenarnya cintanya itu seperti apa, dan dia bertanya-tanya cinta sejatinya seperti apa. Makanya dia mencari-cari gitu. Mencari-cari dengan alasan dia mau mencari partner FWB dulu hingga akhirnya dia sadar. Itu kata subjek saya kemarin. Kehilangan kesempatan menemukan cinta sejati karena itu banyak sekali berhubungan dengan orang gitu, apalagi sampai hubungan yang sudah di luar batas sampai udah nikah gitu teman-teman. Nah, akhirnya dari dampak yang tadi teman-teman, poin penting di sini adalah di subjek saya, rata-rata subjek saya itu ketika mereka mengakhiri hubungan FWB-an dengan partner FWB-nya, itu mereka masih menjalin pertemanan. Seperti biasa, masih tetap chattingan, masih tetap lihat story, gitu, tapi sudah tidak terjalin FWB-an lagi. Nah, di sini kemudian saya cari salah satu penelitian yang mendukung dari hasil penelitian saya. Menurut Owen, Pincham, dan Matos 2013, nah mereka menemukan bahwa sebagian besar individu sekitar 81%, 81,5% yang menjalin hubungan FWB tetap menjalin pertemanan dengan pasangan mereka, meskipun hubungan intimasi yang dilakukan telah berakhir. Selain itu, 50% partisipan dalam penelitian tersebut merasa lebih dekat dengan pasangan FWB mereka. Jadi mereka merasa ya udah karena teman sudah berlalu masih tetap jadi teman walaupun mereka bekas FWB ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa apapun bentuk hubungan yang dilakukan oleh individu atau siapapun itu adanya batasan, adanya batasan konsekuensi yang ditentukan. Setiap individu pun harus, terutama kita ya teman masih anak muda, harus menyikapi secara bijak keputusan yang telah dibuat dan menentukan apakah hubungan yang kita jalin ini membuat kita lebih berkembang, bertumbuh ke arah lebih positif, atau justru sebaliknya gitu. Jadi dengan adanya penelitian ini semoga kita lebih bijak lagi menyikapi adanya istilah-istilah hubungan yang tidak jelas, hubungan yang rumit kayak gitu. Nah, selanjutnya terakhir quotes of the day dari saya, dimanapun dan kapanpun teman-teman, kita selalu ditantang untuk tetap berpikir baik, kemudian berbicara baik dan bertindak baik, walau hasilnya tak selalu baik, sehingga dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau mungkin kita punya pengalaman masa lalu, tapi kita harus tetap dituntut untuk berpikir, berbicara baik, dan bertindak agar masa lalu atau segala hal yang buruk berkaitan dengan diri kita itu berangsur-angsur atau terminimalisir dengan baik. Nah, itu saja dari saya, dari hasil penelitian saya. Mungkin kalau ada yang tadi saya sampaikan kurang berkenan di teman-teman, nanti kita bisa lanjut pada sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Neneng, menarik sekali. Nah, bahkan saya tuh ingin bertanya, banyak ini pertanyaan dalam kepala saya. Oke. Untuk pertanyaan kita skip dulu ya. Nanti setelah pemateri yang kedua, nanti bertanyanya kepada siapa, pertanyaannya apa, gitu ya. Oke. Nah, sepertinya peserta juga banyak ini. Apa sih? Kenapa kok ada FWB? Waduh, pertanyaannya udah banyak Mbak Neneng ya. Oke, kita skip dulu. Oke, yang mau bertanya silakan tulis saja di kolom chatting. Nanti akan kami bacakan. Sebelum menjawab pertanyaan, kita lanjut ke pemateri kedua, yakni Mbak Maulidia Julianti. Beliau juga mahasiswa magister psikologi. Nah, ini satu teman ya, dengar-dengar satu teman, satu kelas, atau satu kolega, atau bahkan satu kos-kosan. Oke, kepada Mbak Maulidia Julianti, silakan. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Oke, terdengar Mbak. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya mungkin minta bantuan Mbak Neni untuk
share screen. Jadi untuk memulai diskusi kita pada pagi ini, itu saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman yang sedang saya menanyakan tentang krisis apa yang memang dialami saat ini, terlebih pada usia 20 tahun ke atas gitu ya. Nah, hampir 70% itu bingung tentang memilih bagaimana itu memprioritaskan itu, bagaimana tentang berkeluarga, mengejar karir, atau memang membantu keluarga juga yang mungkin terlibat finansial atau banyak hal lagi gitu ya. Nah, kalau teman-teman di usia 20 tahun ke atas itu sedang mengalami hal ini memang wajar gitu ya. Dalam hal mengatur waktu, keuangan, ataupun prioritas ke depannya gitu. Oke, kita sapa dulu ya semuanya di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini dalam webinar kami dalam Zoom. Untuk perkenalkan, saya sendiri di sini adalah mahasiswa magister semester akhir ya. Semoga semester akhir pada tahun ini begitu di UIN Malang gitu ya. Untuk untuk pembahasan pada hari ini kita tentang feel useless. Nah, itu feel useless itu apa sih sebenarnya dulu sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Itu feel useless sendiri itu perasaan tidak berguna atau perasaan cuma beda dengan insecure. Karena kalau sekarang kan ada tahunya insecure ataupun minder gitu. Itu berbeda dengan itu gitu. Feel useless itu merasa bahwa merasa tidak berguna, apa yang dikerjakan itu memang tidak ada artinya bagi orang lain gitu. Nah, terus selalu merasa aku kan cuma gitu. Ada statement yang mengatakan bahwa aku kan cuma ini, aku kan cuma itu gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan feel useless. Oke, next Mbak Neni. Gimana, suara saya masih samar? Ini lewat, Mbak Neneng lewat. Oke. Sebentar, ini sepertinya step screen. Di slide kedua, Mbak Neneng. Sudah terlihat, Mbak? Sudah, tapi bukan slide ini, slide kedua. Sebentar ya. Ini? Ya, itu. Jadi kan kita di sini kadang merasa apa yang kita kerjakan itu tidak ada artinya bagi orang lain. Ada yang misalnya dalam satu forum tertentu, terus kita bertemu dengan orang-orang yang memang disandingkan dengan orang-orang hebat, gitu ya misalnya. Lalu kita juga bertemu dengan mereka dalam satu forum, otomatis kita kan juga kadang menilai diri kita kadang lebih rendah daripada orang lain. Gitu. Ternyata memang sifat itu sifat dasar manusia begitu. Jadi memang ada satu sifat yang ternyata itu seperti itu, merasa bahwa lebih rendah daripada orang lain, merasa lebih posisinya lebih di bawah orang lain. Jadi memang sepertinya memang lumrah dan semua orang pasti punya sifat seperti itu. Tapi setelah itu saya berpikir, kalau saya menilai diri saya saja rendah, apalagi orang lain menilai saya gitu. Artinya kan value kita ini memang dinilai dari kita sendiri, baru orang lain. Jadi ketika kita mau dihargai orang lain, maka hargailah diri kita sendiri dulu, seperti itu. Next Mbak Neni. Nah, pertanyaannya kan sekarang, bagaimana sih kita membuat narasi dan mengubah sudut pandang itu menjadi versi terbaik dari diri kita yang positif gitu. Ini pertanyaannya sekarang. Lalu yang kedua, next Mbak Neneng, ada lagi pertanyaan begini. Bagaimana sih kita itu bisa mengapresiasi diri kita dengan capaian yang sudah kita capai sampai saat ini gitu. Agar tidak ada lagi dengan dua pertanyaan ini,
dengan dua pertanyaan ini, agar tidak ada lagi statement yang mengatakan aku kan cuma kayak gitu. Misalnya aku kan cuma admin kayak gitu. Bayangkan teman-teman, kalau satu bisnis itu tidak ada admin di dalamnya, bagaimana seseorang itu mengatur bisnis itu. Ataupun misalnya aku kan cuma lighting ya gitu, misalnya dalam proses syuting ketika tidak ada yang lighting, apa bisa berjalan dengan baik begitu? Tidak gitu. Jadi kan setiap orang itu ada perannya masing-masing dalam sebuah peran penting dalam sebuah forum ataupun sesuatu yang memang dia kerjakan saat itu. Jadi membuat narasi dan sudut pandang hidup itu menjadi lebih baik dan positif dari sebelumnya gitu. Jadi kenapa sih kita itu sering menganggap diri kita itu bukan apa-apa gitu. Misalnya hanya remahan rengginang di kaleng pongguan saat lebaran, mungkin begitu saat ini istilah itu yang terdengar dari anak-anak yang zaman sekarang ya gitu ya, mungkin gitu. Jadi juga tidak ada kadang kita tuh sering membanding-bandingkan gitu apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan dengan apa yang orang lain punya, apa yang orang lain dapatkan kayak gitu. Padahal setiap orang itu punya. Nah, ini saya pernah membaca satu cerita, itu ada tentang seorang yang sudah 30 tahun itu kerjaannya hanya sebagai tukang pipa air apa gitu, yang pokoknya mengalirkan air di masjid gitu selama 30 tahun kerjanya hanya itu saja. Kemudian di suatu hari dia mengeluhkan pekerjaan, kenapa saya hanya 30 tahun selama itu hanya bekerja sebagai itu saja. Lalu didengarlah oleh satu orang seperti itu. Lalu orang lain itu menghampiri bapak tadi itu dan mengatakan, terima kasih bapak, karena memang jika tidak ada bapak, mungkin masjid ini tidak akan ada orang yang sholat di sini, tidak akan ramai seperti ini, tidak akan ada aliran air seperti ini yang terus menerus akan mengalir begitu. Jadi kan memang setiap orang itu punya peran penting masing-masing. Mungkin hanya saja porsinya yang belum saatnya sama dengan yang lain begitu. Next, Mbak Neneng. Padahal setiap orang itu menurut saya punya bigger picture masing-masing, ya ini tentang bagaimana gambaran yang lebih besar daripada yang hanya sekadar terlihat begitu. Jadi memang kita tidak bisa menilai orang hanya dari luar saja, ataupun meremehkan orang lain hanya dari luar saja, ataupun apalagi diri kita sendiri gitu. Karena jangan pernah meremehkan apapun yang kita dapat sekarang, apapun yang orang lain dapat sekarang, ataupun yang akan kita kerjakan atau yang sudah dikerjakan gitu. Karena memang yang pasti dari manusia adalah perubahan gitu. Jadi jangan meremehkan itu ya. Lalu kemudian next Mbak Neni, bigger picture inilah yang membuat kita itu tidak boleh meremehkan pekerjaan kita sendiri dan apapun yang sudah kita peroleh sampai saat ini. Nah, kemudian maka dari itu peganglah kendali terhadap value tersebut dalam hidupmu. Tidak ada yang berhak menilai diri kamu sendiri selain diri kamu. Maka dari itu hargailah diri kamu setinggi-tingginya, gitu ya. Kemudian next Mbak Neni. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam posisi ini? Gitu? Mungkin pekerjaan belum sesuai harapan atau belum tercapainya keinginan, gitu ya, belum bisa diwujudkan, gitu. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam posisi ini, begitu ya? Kemudian next Mbak Neni. Nah, ini mungkin kesempatan yang bagus itu bisa saja terlewatkan kalau misalnya kamu itu hanya meremehkan apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga maka ujung-ujungnya kita hanya bisa itu mengeluhkan, bukan memperjuangkan. Tidak padahal semua orang itu punya peran yang penting walaupun berbeda porsinya. Begitu ya. Jadi memang dalam hal meremehkan ataupun tidak mengapresiasi diri itu memang menurut saya bukan hal yang bagus gitu ya. Karena memang setiap orang itu punya
potensi masing-masing, yang kita bisa kembangkan dengan baik, yang kita bisa yang kita bisa berikan yang terbaik dari versi diri kita sendiri. Kemudian next Mbak Nini. Oke. Dalam hal ini apapun pekerjaan kamu, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu dapatkan, percayalah bahwa pekerjaan itu besar. Dan kamu harus bisa memahami mungkin tugas yang didapat itu sama pentingnya, hanya porsinya yang belum saatnya sama dengan yang lain. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa semuanya adalah sebagai penyangga bagi satu sama lain. Jadi ibarat dengan bangunan besar, ketika tidak ada partikel kecilnya, mungkin tidak akan menjadi yang besar, akan runtuh bisa jadi. Seperti itu. Ya, next Mbak Neni. Maka dari itu, mulailah mengapresiasi dirimu sendiri, yakin bahwa kamu adalah versi terbaik yang sudah kamu punya dan kamu bisa. Nah, next Mbak Neni. Nah, oke. Dari sini mulailah mengapresiasi itu. Saat kamu merasa tidak bahagia itu bukan berarti kamu tidak menghargai apa yang kamu kerjakan. Bisa jadi itu pertanda bahwa kamu kurang dalam hidupmu sehingga kamu sulit mengapresiasi, sehingga ujung-ujungnya nanti lebih pada memperdulikan apa yang orang lain katakan. Next Mbak Neni. Oh, slide sebelumnya belum seperti ini, belum. Masih yang tadi. Nah, stop comparing yourself with others. Tidak ada yang sama di dunia ini, bahkan kembar sekalipun. Jadi memang sudah punya porsi, sudah punya tempatnya masing-masing, sudah punya istimewanya masing-masing. Gitu. Kalau kamu mau membandingkan membandingkan dirimu dengan orang lain, itu bandingkan di prosesnya, bukan hasilnya. Gitu ya. Jadi, kalaupun kamu membandingkan dirimu, itu bandingkan dengan dirimu sendiri. Lihat kamu hari ini dan ataupun kamu lihat kamu 5 tahun yang lalu. Hargai setiap proses upaya jeripayahnya, belajar dari setiap proses dalam hidup kamu. Gitu. Ya. Oke, next Mbak Nini. Oke. Pada tahun 1981, ini seorang profesor di universitas di Amerika itu menemukan istilah dengan sandwich generation. Unik ya penemuannya. Itu istilah sandwich generation gitu. Saya juga baru dengar sih, baru-baru ini. Ternyata itu memang sandwich generation itu next Mbak Nani. Dia adalah generasi yang tertimpuk di saat mereka sudah berkeluarga ataupun berkeluarga, tetapi masih punya masalah dalam keluarga, baik hal dalam emosional ataupun finansial. Jadi memang misalnya itu dari data BPS saja ya, data BPS Indonesia saja itu mengatakan pada tahun 2020 itu memang sampai 2045 itu 70% penduduk Indonesia merupakan penduduk yang dalam usia produktif. Lebih banyak usia produktifnya 70% daripada yang non produktif. Jadi memang kadang itu banyak masalah itu juga ya, karena memang dalam satu rumah ada beberapa kepala keluarga begitu yang mungkin yang bisa memunculkan konflik antara orang tua dan anak, antara keluarga kecil dan orang tua, bisa jadi gitu. Yang mungkin itu juga bisa memacu tentang dimensi yang memunculkan stres gitu loh. Salah satunya mungkin next Mbak Neni. Oke, ini dia. Penelitian yang dilakukan di Amerika itu ada beberapa dimensi yang tentang seorang itu bisa mudah terkena stres. Berdasarkan isunya, yang pertama adalah financial management, tentang bagaimana mengatur keuangan, terus bisa jadi tentang bagaimana dia mengatur memilih antara yang mana duluan, antara orang tua dan keluarga, ataupun keluarga kecilnya, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, lanjut Mbak Neni, time management. Nah, time management, mengatur waktu, gitu. Mengatur waktu, gimana? Sudah kedengaran? Oke. Nah, mengatur waktu, time managementnya mungkin lebih tidak bagus, gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana, yang ketiga Mbak Neni, next.
Nah, kehilangan energi dalam bekerja gitu. Ini bisa jadi pemicu bagaimana seseorang itu lebih mudah terkena stres gitu. Nah, efeknya itu bisa jadi dalam hal emosi ya. Emosi terus juga terutama bagaimana mendahulukan keluarga dan orang tua, begitu kemudian waktu, lebih ke susah mengatur waktu, kemudian dia juga kurang bisa mengembangkan dirinya di luaran. Cepat lelah secara fisik, mungkin itu bisa juga jadi pemicu dan akhirnya dia tuh kehilangan untuk sosial dengan teman-temannya, kehilangan interaksi dengan teman-teman sebayanya di luaran. Jadi kurang bisa mengembangkan potensinya begitu. Next Mbak Neni. Makanya dari itu kan memang kita kadang suka mikir kok kayaknya konfliknya nggak selesai ya kayak begitu. Bahkan itu saya pernah menemui seseorang itu memang kadang itu selama 30 tahun itu berapa sampai usia 30 ini sekarang dari sebelum menikah sampai sudah menikah dia jadi tulang punggung keluarga bahkan untuk orang tua dan ditambah lagi sekarang sudah nikah gitu ya. Dan itu memang bebannya lebih lebih stresornya itu lebih tinggi gitu. Ketika dia nanti cepat lelah, terus secara fisik ya, kemudian cepat emosi juga, kemudian waktunya susah diatur seperti itu. Tipsnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk sandwich generation ini, istilah baru ini? Yang pertama adalah tentang bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri gitu. Kita tidak bisa mengelak begitu. Kita tidak bisa mengelak rezeki sekarang yang kita punya itu bisa jadi ataupun beban yang sekarang kita tanggung itu bisa jadi rezeki orang-orang yang kita perjuangkan hari ini. Jadi memang bisa jadi dalam satu rumah ketika kamu menjadi tulang punggung keluarga, kamu menjadi pusatnya, gitu memang itu melalui kamu dititipkannya seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita itu harus bisa selalu menerima ya. Bukan berarti dalam menerima itu kita pasrah dan kemudian menyerah gitu, bukan. Tetapi itu memang suatu dinamika dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua ada tentang batasan, membuat batasan dan prioritas. Jadi memang batasannya itu membuat batasan apa yang harus dikerjakan, prioritasnya yang mana seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tentang memperbaiki pola komunikasi begitu. Jadi bicarakan semua baik-baik, semuanya nantinya akan menimbulkan empati agar nanti ada empati yang timbul begitu, kemudian saling pahami, saling peduli seperti itu nanti akan ada di situ semua. Gitu. Next Mbak Neni. Oke, ini sebagai sedikit penutup dari saya ya tentang quotes of the day hari ini. Bagaimana bisa jadi yang kita peroleh sekarang adalah bagian dari doa orang-orang yang kita perjuangkan setiap harinya. Kemudian, next Mbak Neni. Nah, kualitas manusia itu diukur dari keputusan hidupnya. Mau belok ke kanan atau belok ke kiri, mau menerobos lampu merah atau diam, mau motor naik trotoar atau tidak, hidup ini kualitasnya ditentukan tentang keputusan kita gitu. Akumulasi dari keputusan kita itu adalah karakter kita. Tiap hari kita ngasih keputusan yang salah, itulah kita. Dan tiap hari kita ngasih keputusan yang kualitas, itulah kita. Mungkin itulah sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Nah, jadi saya itu berpikir kayak gini ya. Tadi kalau kita memiliki perasaan nggak berguna, khawatirkan nanti belok ke jalur FBB itu ya. Pikiran saya kok kayak gitu ya. Jadi perlu kita menyukuri apa yang sudah ada. Menikmati apa yang sudah ada juga, menghargai kemampuan-kemampuan kita juga. Gitu. Oke, baik teman-teman. Udah banyak pertanyaan ini. Nah, oke. Pertanyaan masih dibuka. Silakan bertanya, boleh langsung angkat tangan. Nah, mana ini? Cukup shock ya mengenai fenomena dari Mbak Uswatun Hasanah.
Izin bertanya, ini pertanyaan mengenai FWB. Apakah ada pengaruh dari pendidikan agama dan atau orang tua mengenai fenomena FWB ini? Pertanyaan kedua, apakah FWB ini hanya semacam hubungan para penikmat seks yang tidak mau tanggung jawab? Oke, silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih untuk Mbak Uswa atas pertanyaannya. Bismillah, saya mencoba jawab ya. Nah, itu pertanyaan, saya ulangi pertanyaannya, apakah ada pengaruh dari pendidikan agama atau orang tua mengenai fenomena FWB ini? Kalau saya katakan ada pengaruh, tentu ada pengaruh. Bagaimanapun karena FWB ini juga kan berkaitan dengan bagaimana intimasi seksual. Ketika orang tua yang pendidikan agama yang tidak benar-benar diberikan, otomatis kan apa yang dilakukan ternyata misalnya orang-orang akan salah kalang kabut dalam menyikapi perasaan cinta mereka. Nah, terus atau orang tua mengenai fenomena FWB ini. Tapi lagi-lagi gini Mbak, ini kita diskusi ya Mbak Uswah. Sesuai penelitian saya kemarin, itu ada salah satu subjek saya yang dia itu notabene itu orang tuanya itu yang punya apa ya? Yang punya pondok. Yang punya pondok, otomatis di gambaran kita bahwa dia banyak sekali dibekali ilmu-ilmu agama, kemudian banyak sekali diberikan cara-cara untuk menyikapi hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, lalu apa gitu? Sebenarnya masuk pengaruh pendidikan agama, tapi tidak hanya pendidikan agama, Mbak. Yang tadi itu juga karena selain banyaknya pendidik, kita lihat kan banyak kasus-kasus dia banyak diberikan ilmu atau bekal agama, tapi ternyata masih melenceng. Gitu. Kenapa? Nah, kalau belajar mengaca dari subjek saya kemarin, dia tuh mengaku bahwa dia tuh sudah banyak sekali ilmu agamanya, tapi tetap aja kayak gitu. Kenapa? Yang pertama itu selain karena banyaknya ini ya, banyaknya media sosial yang menyediakan hal-hal serupa, hal-hal FWB, itu dia masih saja terpengaruh gitu. Terus yang kedua, subjek saya mengaku bahwa orang tuanya yang notabene agama itu yang melarang dia untuk kamu tidak boleh pacaran ya, kamu tidak boleh ini ya, pacaran tuh kayak gini gini gini, pacaran tuh nanti haram gini gini gini. Iya, mereka tahu gitu. Tapi di balik pengetahuan dia punya rasa keinginan untuk tetap aja mau FWB-an gitu dengan apa? Melampiaskan hasrat seksualnya kayak gitu. Ya, jadi menurut saya pendidikan agama juga berpengaruh, tapi di balik itu ada pengaruh yang lebih besar lagi, yaitu maksudnya media sosial dari barat itu juga yang mungkin dari individunya sendiri memfilter kurang memfilter adanya informasi-informasi yang terkait dengan FWB itu. Nah, pertanyaan kedua, apakah FWB ini hanya semacam hubungan para penikmat seks yang tidak mau ada tanggung jawab? Kalau bagi saya, menurut saya, ya bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita bayangkan, seks itu orang-orang yang FWB mereka melakukan seks itu pelampiasan seks. Kalau dulu orang-orang melakukan seks itu karena untuk mempertahankan keturunan. Tapi kita lihat pada individu ya, kita tahu bahwa ada apa ya, cinta berdasarkan Yunani kuno lah gitu, itu kan ada eros, filia, sama pokoknya ada eros. Nah, selama orang-orang yang mereka melakukan FWB kemudian melampiaskan nafsunya, ada salah satu subjek saya itu yang punya hypersex. Nah, dari sini kan kita juga tahu bahwa ketika dia melampiaskan itu, ya dia mau tidak ada tanggung jawab itu, tidak mau tanggung jawab untuk nikah, tidak mau ada tanggung jawab untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius gitu. Jadi pernyataan ini saya setuju, dan para penikmat seks yang tidak mau tanggung jawab. Nah, kenapa? Karena di sini juga bahwa seiring perkembangan zaman ya, dalam diri manusia itu ada naluri-naluri eros. Nah, naluri-naluri eros itu adalah gini, cinta yang berbasis pada ego, cinta yang berbasis pada ego yang diarahkan pada orang lain tapi diperuntukkan bagi kepuasan sendiri. Jadi dia mau melampiaskan seks tanpa adanya embel-embel nikah dulu, nanti risikonya apa, makanya dia memilih untuk FWB. Jadi menurut saya untuk pertanyaan pertama ada pengaruh juga, kemudian untuk pertanyaan kedua ya bisa dikatakan seperti itu. Gimana menurut Mbak? Saya kembalikan ke Mas Iqbal.
Oke. Bagaimana Mbak Uswatun Hasanah? Oke. Boleh langsung nyata. Ya. Ya, terima kasih penjelasannya. Untuk soal selanjutnya ada di chat, Mbak. Oke. Nah, selanjutnya adalah gini. Apa yang bisa kita lakukan jika ada saudara atau sahabat kita terkena fenomena ini? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Kalau bagi saya, itu karena salah satu teman saya juga, saya tidak sebut namanya, pernah seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya dulu kan, saya tanya apa masalahnya, habis itu baru saya kasih pandangan. Saya kasih pandangan, kira-kira kalau kamu kan udah dewasa. Nah, kamu kan udah dewasa, kira-kira kamu mau, pokoknya saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang menantang, kira-kira kalau kamu sudah dewasa, mau tetap bertahan sama hubungan ini, hubungan yang tidak jelas, mau sakit hati lagi gitu. Kalau tidak mau sakit hati lagi, masa iya mau berlindung atau masih berkumpul di dalam zona hitam ini, saya bilangnya zona hitam ini. Nah, ketika saya kasih pertanyaan kayak gitu, otomatis orang yang diberikan itu pasti berpikir, oh iya gini ya, oh iya sih, benar-benar. Nah, itu mereka akan merespon kayak gitu. Pertama, saya kasih pertanyaan-pertanyaan menantang. Yang kedua, saya selalu di sini bukan saya menggurui, tapi selalu saya ngajak diskusi gimana perkembangannya, gini-gini. Kan awalnya saya sudah tanya kira-kira konsekuensi yang didapatkan apa. Kalau buruk gimana, apa yang harus kamu lakukan. Kalau baik gimana nih, gitu. Terus yang kedua saya ngajak diskusi itu untuk nanya perkembangan selanjutnya. Kira-kira dari yang kita diskusi pertama kali, apa yang kamu harapkan? Apa yang sudah ada perubahankah di dalam diri kamu? Terus yang ketiga, diskusi dia karena dia sendiri juga pengen keluar dari situ, jadi saya berikan evaluasi. Jadi dia butuh saya dia itu sebagai teman untuk memberikan evaluasi. Jadi dia menyuruh saya untuk untuk ngasih catatan gitu ya, ngasih catatan, evaluasi perubahannya seperti apa, evaluasinya kayak gimana atas perubahan dia tersebut. Nah, terus habis itu selain evaluasi saya juga sering ngajak dia buat buat healing juga. Healing itu ngajak jalan itu buat diskusi biar dia tahu kalau oh ternyata kalau dia tetap kayak gitu ya nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya juga. Jadi itu sih Mbak yang saya lakukan. Mungkin dari Mbak Lydia, Mas Iqbal, itu Mbak Us bisa diterima. Enggak, bagus. Oke. Nah, sebelum ke Mas Luki, nah sudah ajukan tangan. Kita lihat dulu, ke chat dulu. Atau ke Mas Luki. Oke, silakan Mas Luki. Terima kasih Mas Iqbal. Ini Mas, ini mungkin yang sekarang sedang marak. Perselingkuhan yang dibalut dengan FWP. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa menghindari ini? Terus kemudian juga mungkin kita nih yang sudah diselingkuhin, bagaimana sih cara kita untuk bisa menerima atau mungkin kita bisa punya resiliensi gitu Mas? Kan biasanya banyak nih, enggak kok cuma temen. Nah, ternyata juga ada di belakang-belakangnya. Terima kasih. Oke, sip. Aku hanya temen kok. Ini yang salah satu yang bisa menjawab adalah Mbak Neneng dan Mbak Lydia ini. Aku hanya temen kok. Nggak apa-apa, aku hanya temen. Udahlah. Sepertinya wabah layangan putus ya Mas Ruki. Benar Mbak. Oke. Silakan Mbak Lydia dulu mungkin ya. Mbak Neneng dulu, silakan. Baik, sebentar. Terima kasih Mas Luki, pertanyaan yang fenomenal sekali ya Mas Luki. Kayaknya penggemar layangan putus gitu ya. Oke, pertanyaannya kalau perselingkuhan ya.
ini saya ngambil dari perspektif yang belum nikah dulu. Karena saya juga belum nikah, makanya saya dari perspektif belum nikah dulu. Kalau misalnya pasangan saya selingkuh gitu. Pasangan saya selingkuh, yang pertama kali saya lakukan adalah kadang perempuan itu kan langsung memutuskan gitu. Tapi dia tidak tahu penyebabnya apa. Penyebab dibalik pasangan selingkuhnya itu apa. Nah, yang pertama, untuk lebih bijaknya, yang pertama adalah kita cari tahu. Kalau sudah tahu dia ketahuan selingkuh, cari tahu kenapa dia selingkuh, ajak ngobrol nih, ajak ngobrol. Kamu kenapa selingkuh? Apa yang kurang dari aku? Apa yang harus aku lakukan biar kamu tidak selingkuh? Gitu. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pasangannya. Kalau kamu emang mau berubah, kalau kamu kan biasanya kalau perempuan itu kan kalau misalnya udah ngerasa sakit hati, padahal baru pertama kali selingkuh itu kan langsung memutuskan gitu ya. Tapi kita cobalah kasih kesempatan gitu ya. Udah, kalau kamu pengen berubah, aku kasih kesempatan nih. Gitu. Sambil lihat perkembangannya dia, sambil cari tahu. Nah, cari tahu itu bukan berarti yang mau periksa privasinya dia banget ya gitu. Tapi mungkin cari tahu dari temennya gitu. Atau kalau perempuan kan punya feeling gitu ya. Kalau misalnya, ih ini anak ngerasa nggak enak gitu. Kadang benar juga, gitu, tapi tidak selamanya benar. Cari tahu. Yang ketiga adalah kalau memang dia sudah selingkuh kesekian kalinya lagi, ya udah kita berhak untuk beranjak gitu. Karena buat apa buang-buang waktu dalam hubungan toksik seperti itu. Yang notabene misalnya nih dia sudah ketahuan selingkuh, tapi pas kita udah aku nggak mau sama kamu gitu, tapi nggak, jangan pergi gitu kan. Nah, terus dia melakukan selingkuh lagi. Nah, itu gimana ya, udah dikasih kesempatan berulang-ulang tapi disia-siakan gitu. Bahkan kalau memang pasangan yang terbaik, dia pasti memikirkan bahwa ketika dia punya pasangan, itu dia harus menjaga perasaan pasangannya dengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lalu. Soalnya kalau hubungan selingkuh itu kalau dilakukan berulang-ulang berarti kebiasaan dari orangnya, gitu. Kebiasaan dari si itu yang dia tidak tetap sama satu wanita. Dia masih banyak, kalau pacaran sih mungkin dia masih tahap penjajakan. Walaupun dia cinta sekalipun, punya komitmen sekalipun, tapi kalau udah ketahuan selingkuh berulang kali, itu perlu dipertanyakan, berarti dia di pribadinya dia itu yang masih belum tetap sama satu wanita. Terus kalau kita sendiri ya sudah, itu kan dari perspektif si pasangan yang selingkuh. Terus kalau dari kita, ya udah, kalau misalnya dia selingkuh kayak gitu lagi, ya udah, kita awalnya yang kita beri maaf, terus kita oh ya udah, ingat kebaikannya aja nih, dia pernah baik sama aku, dia gini-gini, dia pernah, pokoknya banyak berkorban gitu. Tapi kalau selingkuhnya berulang kali dan kita itu ngerasa mental kita makin jatuh gitu, ya udah, kita memilih sudahlah beranjak gitu. Kayak contohnya di layanan putus itu di Kina. Awalnya dia sabar, dia cari tahu kayak detektif gitu kan. Cari tahu, dia menampung amarahnya, menampung emosinya. Nah, karena kalau cowok itu kalau sudah tahu, mereka itu kalau sudah ketahuan terus didikte sekalipun itu mereka tidak akan ngaku gitu. Nah, makanya kalau yang di Kinan itu dia tampung dulu masalahnya apa, akhirnya sudah dia memilih untuk bercerai. Itu demi menyelamatkan mental dan harkat martabatnya. Kayak gitu Mas Luki. Oke. Oke, ada yang ajungkan tangan ini, Mbak Salsa, Sabrina. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Mbak Maulidia sama Mbak Neneng atas materinya menarik banget ya. Jadi kan tadi kan ada pertanyaan tentang gimana orang tua menyikapinya, bagaimana sebagai teman menyikapinya. Nah, kalau seumpama masalahnya itu ada di orang tua, di gimana sebagai anak ya, mengerti kalau seumpama kalau sama ayah kita gitu. Ayah kita itu sebenarnya mungkin dia ngerasa masa useless, dan itu nyambungnya ke keselingkuhan. Jadi akhirnya tuh apa ya, kayak apa ya, mengambil atau mencari power itu dari
dari perselingkuhan itu. Jadi karena dia merasa useless, karena kalau saya lihat sih ini cerita pribadi juga, kalau saya lihat ayah saya itu kayak setelah saya observasi itu lebih ke merasa useless, dan karena memang lebih sering mengatakan kata-kata kayak kan aku cuma ini kayak gitu-gitu. Nah, copingnya dia itu ke kesenangan yang FWB tadi, untuk mencari kesenangan sementara dengan cara melakukan perselingkuhan yang dilakukan secara terbuka gitu. Nah, kalau sebagai anak itu kita kira-kira bisa menyikapinya itu kayak seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsa. Mungkin ditampung dulu ya, Mbak Neneng. Satu lagi, Mbak Kalista, Mbak atau Mas nih? Masih gue, mungkin saya nambahkan aja nanti Mas, tapi dijawab dulu aja Mas. Monggo. Oke, siap. Monggo Mbak Neneng dan Mbak Lydia. Mbak Lydia dulu apa gimana? Mungkin Mbak Lydia dulu terkait useless-nya. Oke, ya. Saya sedikit menanggapi dari pertanyaan Mbak yang tadi tentang feel useless. Mohon maaf Mbak, nggak terlalu kedengeran. Sekarang kedengeran? Oke, sudah. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin tentang feel useless sendiri itu memang kan dari awal itu sudah merasa selalu kan aku cuma gitu ya, memberikan statement seperti itu terus. Jadi kan memang dia menilai dirinya sendiri itu sudah seperti itu gitu saat itu. Tapi kita lihat dulu lingkungannya. Ketika dia mengatakan seperti itu, support system dari lingkungan itu juga kan penting. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, terus lingkungannya mendukung, menurut saya itu mungkin lebih cepat, lebih apa ya, lebih besar dia feel useless-nya itu tadi, lebih cepat. Tapi ketika memang ada seseorang yang mengatakan aku kan cuma ini, tapi ketika ada satu support system yang lain yang nggak apa-apa, kamu kan walaupun cuma ini kan tapi bisa ini, tapi kan ini gitu. Jadi kayak lebih disemangati lagi, ada yang support system lainnya gitu. Tapi ketika memang dia mengatakan aku kan cuma ini, terus ketika istilahnya itu semesta mendukung gitu ya, mungkin kayak oh iya ya berarti bener dong aku gini kayak gitu. Jadi perasaan feel useless itu sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya kalau yang menurut yang saya lakukan itu gitu. Yang saya baca dan saya teliti sekarang gitu. Jadi memang value-nya itu memang dari kita yang sendiri kita menilai diri kita, lalu baru orang lain kan. Nah, tapi ketika kita sudah menilai diri kita rendah, di satu posisi kita sudah menilai diri kita rendah dan lingkungan semesta mendukung, mungkin akan lebih mudah saat di situ, lebih mudah merasakan feel useless-nya itu. Tapi ketika memang ada support system, mungkin lebih bisa lebih bisa terkontrol begitu. Seperti itu sih kalau bisa jadi kan ke Mbak Neneng tadi ya yang FWB itu bisa ke sana, ke arah ke sana. Jadi ya memang kita saling terikat gitu loh Mbak, saling terikat antara satu sama lain gitu. Tapi memang kendali itu memang ada dari diri kita sendiri gitu. Tapi untuk support system dan lain-lain itu saling terikat gitu. Jadi ketika memang sudah menjatuhkan pilihan seperti itu, berarti memang kalau kita bilang itu memang ada sesuatu yang memang tidak terpenuhi bisa jadi dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau Mbak Neneng dari FWB-nya sendiri itu untuk apa sih yang memicu misalnya seperti itu, mungkin dari Mbak Neneng mungkin FWB-nya yang tambah memicunya lagi. Masih di mute Mbak Neneng. Baik Mbak Lydia, terima kasih. Sebelumnya saya nanya dulu ke Mbak Salsa Sabrina, gimana sama pendapatnya Mbak Lydia tadi biar saya bisa melanjutkan. Oke, kalau tadi kan butuh support system gitu ya. Nah, kalau dari personality-nya saya juga itu orangnya itu sangat keras. Jadi dan egonya itu sangat tinggi. Jadi ketika dia mungkin ketika anak-anaknya atau suami istrinya itu memberikan support system itu dia itu merasa kayak dihina gitu loh. Gak tahu kenapa. Jadi kalau
karena merasa dikasihani. Jadi nggak mau dikasihani, tapi dia merasa memang ada yang kurang dari dia gitu loh. Jadi makanya dia cari cari uh, support system, bukan support system sih, coping stresnya itu ke hal-hal yang tadi kesenangan sementara itu kayak gitu. Oke, baik Mbak Salsa. Terus ada pertanyaan lebih lanjut bagaimana sebagai anak menyikapinya ya Mbak? Iya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salsa atas pertanyaannya. Kalau dari saya, menurut saya ya, karena saya juga pernah menghadapi kasus yang serupa. Nah, itu tapi bukan itu salah satu keluarga, salah satu kerabat yang cukup jauh gitu. Nah, gimana gitu? Yang pertama, kalau kita lihat dari ayahnya, orang kalau misalnya support sistemnya sudah dari anak maupun orang tua dan merasa dirinya direndahkan atau kurang mencari, apalagi sampai mencari coping stress dari orang lain, berarti di situ kita bisa lihat pada harga dirinya, harga diri orang itu. Kalau harga dirinya tinggi, otomatis orang lain apa yang orang lain lakukan berikan sekalipun itu anak maupun istri bakal dianggap sia-sia. Itu apalagi punya ego yang tinggi juga. Nah, makanya cari ke orang lain. Terus kita tidak bisa lihat dari harga dirinya orang tuanya saja gitu. Walaupun ada ada support system dari istri maupun anak ya. Kita sebagai anak tugasnya apa? Ngajak diskusi orang tua gitu, ngajak diskusi ayah maupun ibu. Misalnya kalau di meja makan nih, ada waktu makan kumpul bersama, ngajak ayah maunya apa, ayah sekarang rasanya kayak gimana nih, ayah sama ibu gimana, masih ada ikatan emosional cinta masih melekat nggak gitu, apa yang ayah pengen dari ibu, apa yang ibu pengen dari ayah, nanya dari kedua belah pihak kayak itu. Terus kalau ayahnya udah ngungkapin, terus nanya lagi, misalnya ayahnya bilang nyalain ibu gini, terus ibunya nyalahin, iya soalnya kamu kayak gini. Nah, terus kita combine lagi, oh ya udah kalau ibu pengennya gini, berarti ayah juga harus penuhin. Sebaliknya kalau ayah pengennya gini, ibu harus penuhin kayak gitu. Nah, terus yang pertama itu kita ngajak diskusi orang tua, ngajak diskusi kedua belah pihak itu biar kita tahu titik terangnya sampai ayah kayak itu gimana. Sampai ayah memilih coping stress ke perempuan lain itu kayak gimana gitu. Mungkin dari kita tidak tahu gimana, mungkin dari kondisi di mobilannya juga sulit ya, kondisi di kamar, istilahnya kondisi kamar itu mungkin kita sebagai anak tidak tahu gitu problem orang tuanya itu seperti apa. Makanya kita ajak diskusi. Cara menyikapinya itu adalah ajak diskusi, sering ngomong, sering tanya-tanya, karena tidak ada salahnya kita sebagai anak itu untuk nanya, karena kita sebagai support system, apalagi dalam lingkungan internal, jadi kita harus nanya. Terus yang kedua, kita sebagai anak juga harus selalu ngingetin orang tua, bukan hanya orang tua ngingetin kita lah teman-teman. Kita harus bilang, ayah, kalau kita sudah ngajak diskusi, kita harus bilang misalnya apa atau ma gitu, ayah gitu, kita udah gede gitu, kita sayang ayah, ini yang pernah saya terapin ya teman-teman, kita udah gede, kita udah ada ayah gitu, kita mau lo punya hubungan yang romantis, yang kayak orang-orang lain gitu loh. Nah dari situ perlahan-lahan ayah tuh akan berpikir, oh iya aku punya anak, kalau besarnya nanti kira-kira kalau aku ngelakuin kayak gini, anakku nanti ke depan sama keluarganya gimana ya, konsekuensinya apa ya. Jadi menurut saya cara menyikapinya kita sebagai anak itu ngajak diskusi orang tua. Gitu. Kalau nanti dalam konseling itu adalah konseling keluarga. Kalau dalam ilmu konseling psikologi itu konseling keluarga. Jadi terus ada juga terapi bermain peran juga. Jadi ayah berperan sebagai ibu, ibu berperan sebagai ayah, atau anak berperan sebagai ibu, ibu berperan sebagai anak. Nah dari situ kita akan tahu titik terang di balik ayahnya selingkuh itu apa. Kayak gitu menurut saya, Mbak Salsa. Oke, terima kasih Mbak Neneng, Mbak Lydia, terima kasih. Baik, cukup. Mbak Salsa nggih. Oke, cukup. Ke Mbak atau Mas Rizky ya tadi? Mbak Kalistia Rizky. Mbak atau Mas nih? Mas aja, Pak. Oke, Mas. Mas. Mungkin menambahkan aja. Mungkin membantu statement dari Mbak Neneng. Mungkin di sini
perselingkuhan itu jadi ketika tidak ada kepuasan Suaranya agak ini, suaranya agak putus-putus. maksudnya perselingkuhan terjadi ketika kita tidak ada membuka hati orang lain, Mas. Jadi di sini kebanyakan yang saya lihat di banyak artikel-artikel, kebanyakan di sini berpendapat bahwa seorang yang tega melakukan selingkuh umumnya mereka tidak ada keterikatan lagi terkait emosional dengan pasangannya. Nah, itu berarti kita bisa ngambil satu garis lurus bahwa tidak adanya saling komunikasi di situ. Komunikasi mungkin cara komunikasinya terlalu stagnan, atau gitu-gitu aja, datang pulang kantor, mandi, tidur, makan gitu aja. Ataupun mungkin ketika menjalani hubungan, mungkin tidak adanya saling introspeksi, atau mungkin kita manusia memiliki sangat egois, kayak egoisan diri. Mungkin itu nanti yang akan menyebabkan adanya orang baru yang nimbul di dalam sebuah hubungan. Itu sih Mas Iqbal. Terima kasih Mas Rizky masukannya. Oke, mantap. Jangan-jangan karena pola komunikasi kurang menghargai itu kan salah satunya ya. Oke, kembali ke pertanyaan ini. Pertanyaan di chatting. Masih ada satu lagi dari Mbak Uswatun Hasanah, nanti bisa langsung ditanggapi oleh Mbak Maulidia dan Mbak Neneng. Sekarang nih marak penyembuhan melalui ruqyah, termasuk dalam hal penyimpangan seksual. Nah, apakah FWB juga bisa diruqyah juga untuk menyembuhkan dari FWB ini? Oke, monggo Mbak Maulidia dan Mbak Neneng. Sebelumnya, saya kok penasaran loh, FWB ini adalah kelainan atau justru ya sudah hak asasi manusia ya. Biarinlah aku mau kayak gini kok. Oke, monggo ditanggapi dulu Mbak Neneng dan Mbak Maulidia. Baik, ini mau Mbak Lydia duluan apa saya Mas? Mbak Neneng duluan aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uswa atas pertanyaannya lagi, yang pertanyaan menarik juga. Saya mencoba menjawab ya. Di situ kalau tadi Mbak Uswa bilang kalau sebentar saya lihat, sekarang marak penyembuhan melalui ruqyah termasuk dalam hal penyimpangan seksual. Nah, terus ditanya apakah FWB bisa diruqyah, bisa disembuhkan dengan bisa meminimalisir dengan ruqyah? Nah, kalau saya bilang bisa. Bisa kalau kita lihat dari yang tadi ada alasan orang melakukan FWB itu salah satunya adalah pelampiasan seksual. Jadi ada salah satu subjek saya kemarin, dia itu hypersex kan, hypersex banget gitu. Dan dia mendapatkan partner FWB juga yang sama-sama memiliki hypersex gitu. Dan mereka itu background-nya itu dari keluarga yang Islami, keluarga pondok, bayangkan teman-teman. Dan terus dia pernah bilang bahwa pernah melakukan, habis itu pernah meminimalisir dengan cara itu. Orang tuanya orang tuanya juga tahu, pernah dibacakan Al-Quran gitu, terus pokoknya terapi Islam gitu. Dan menurut saya untuk jawaban singkatnya ya bisa. Kalau kita lihat dari yang alasan menjalani FWB itu karena itu pelampiasan seksual atau kelainan seksual. Mungkin ini bisa jadi bisa jadi bahan penelitian selanjutnya ya bagi teman-teman yang mau penasaran lebih lanjut, kira-kira intervensi lebih dalam terhadap orang-orang yang memilih FWB itu bisa lewat ruqyah atau hal-hal lain. Seperti itu Mbak Uswa. Ya, sedikit saya menambahkan ya Mbak Uswa. Kalau memang tapi kita lihat dulu dari memang kita lihat dulu esensi dari ruqyah itu sendiri apa. Kemudian yang tadi pertanyaannya Mas Iqbal itu yang memang FWB ini masuk apa sih, kelainan atau memang bawaan atau memang lumrah, itu memang keinginan manusia begitu. Jadi kan memang harus dilihat dari aspek itu juga. Beberapa
beberapa aspek yang dinilai dari FWB itu untuk kita bisa masukkan ke rupiah tadi. Ketika itu memang kelainan seksual, kita lihat lagi rupiah ini memang esensinya apa. Kalau misalnya digabungkan itu nyambung nggak gitu. Kecuali tadi kayak memang alasan yang dari Mbak Neneng itu mungkin bisa kita masukkan. Tapi ketika FWB itu kan memang dia digolongkan kelainan seksual dan lain-lain, atau mungkin penyakit psikologis, mungkin kita lebih arahkan ke psikologis kayak gitu, ke daerah psikologis gitulah pokoknya. Baik, terima kasih Mbak Mauludia dan Mbak Neneng. Materinya cukup menarik banget. Banyak pertanyaan. Ada pertanyaan lagi kah? Atau langsung angkat tangan boleh? Nah, langsung boleh kah, Pak? Masih boleh. boleh. Langsung. Silakan Ibu Bapak. Ya. Oke. Sudah kelihatan kah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan kita hari ini, saya ingin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, sangat jelas. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya tentang fenomena anak sekarang. Yang ini saya ditanya dan tidak bisa menjawabnya. Jadi anak sekarang itu karena maraknya sosmed dan sebagainya, yang pengaruhnya itu lebih kepada bagaimana mereka harus mengerem sexual desire. Nah, apakah ada semacam management of sexual desire gitu? Menurut psikologi bagaimana? Apakah ada terapinya atau ilmunya bagaimana memanage? Jadi anak-anak kita usia mahasiswa ini kan bahaya-bahayanya ya. Dia mau menikah sebenarnya secara banyak hal belum siap, tapi nggak menikah secara sexual desire itu sudah sangat matang atau memuncak. Gitu. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Bu Istiada. Silakan Mbak Neneng atau Mbak Maulidia juga menambahkan juga. Ini saling keterkaitan ya. Baik Mas. Mbak Lydia dulu apa saya? Silakan Mbak Neneng dulu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas Ibu Istiada atas pertanyaannya. Dan saya jawab, dan ini sesuai yang saya pernah diskusi sama salah satu dosen psikologi juga. Salah satu manajemen untuk sexual desire itu, nah ini salah satu dosen mungkin teman-teman tahu, Bu Elok, Bu Elok. Nah itu pernah ada kasus mahasiswa, salah satu mahasiswa yang mengalami hal yang sama gitu. Nah terus kita tanya ke Bu Elok konsultasi, terus lalu Bu Elok memberikan terapi Islam tuh, dengan cara apa? Yang pertama disuruh puasa, manajemennya adalah disuruh puasa, karena bagi Bu Elok menurut puasa itu untuk menahan hawa nafsu gitu, melatih untuk menahan hawa nafsu supaya menyikapi tingginya seksual desire itu. Kemudian selain puasa disuruh zikir terus gitu. Jadi dua hal ini yang sangat penting untuk kita berikan bagi remaja-remaja untuk memanajemen seksual desire itu. Itu cukup dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin saya nambahkan sedikit ya Bu. Kalau ketika memang dia itu bukan Islam, terapi itu kan mungkin tidak bisa kita gunakan dalam ketika dia bukan Islam. Jadi yang kita bisa berikan adalah pendidikan seksnya itu sendiri, seperti itu. Pendidikan seksnya itu kita berikan tentang bagaimana di usianya dia, tentang bagaimana tingkatan ketika usia segini memang harus seksualnya seperti ini. Jadi pendidikan seksual itu memang bukan sesuatu yang asing lagi untuk dia gitu. Jadi kan biasanya kan ada yang zaman sekarang itu kan kayak
tabu gitu ya ketika membicarakan suatu yang berhubungan dengan seksual itu bagi yang belum menikah mungkin tabu gitu. Tapi sekarang sebenarnya itu penting ketika kita memberikan pendidikan seksual itu untuk justru yang belum menikah itu kita berikan itu lebih bagus gitu menurut saya, karena memang penting gitu, karena memang agar ada batasan dan prioritas dalam hal itu gitu, karena memang kan sekarang memang kita tidak bisa pungkiri zaman semakin canggih dan sosial media semakin marak begitu ya. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri sendiri, dan ketika dari lain terus itu pendidikan seksual itu harus terus gitu menurut saya. Zaman sekarang kan memang orang-orang itu tabu ya, anggap zaman dulu saya itu waktu saya SMP kalau nggak salah itu, ketika memberikan pendidikan seksual itu kayak masih tabu begitu bagi kita gitu. Padahal seharusnya memang harus diberikan gitu sebagai benteng untuk kita sebenarnya gitu. Terima kasih. Pripun Bu Istiada, moga ditanggapi. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan aja di lebih luas lagi ya. Mungkin perlu sesi tersendiri untuk manajemen seksual di saya. Gitu. Ya, terima kasih. Perlu sesi selanjutnya ini. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Waktu kita sudah mulai menipis ya, sisa waktunya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan, oke, bolehlah kami Balali Wafa menutup webinar pagi hari ini. Materinya cukup menarik sekali. Nah, quotes hari ini nggak mau kalah dong dengan pematerinya. Pikir dulu sebelum mengambil keputusan, bijaklah menjalin hubungan. Hargailah dirimu sebagai makhluk Tuhan dengan sejuta kemampuan. Berdamailah, bersyukur dengan keadaan. Iqbal Ali Wafa undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Mbak Neneng, Mbak Maulidia, Ibu Istiada, dan teman-teman. Dan Pak Mahfur juga, beliau hadir dalam forum pagi ini. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering acaranya, Mas. Wah. Iya, menarik. Oke, ini perlu kopdar ini. Oh, tinggi Bu, benar. Semoga bisa diskusi lagi Bu. Kayaknya Mas Iqbal, beberapa sesi mungkin bisa kerjasama dengan PSGI. Betul. Saya tunggu. Mari. Iya toh Bu. Nah ini serialnya banyak Bu. Nanti yang terkait dengan gender dan anak bisa kolaborasi. Betul. Hasil penelitian juga menarik ya. Hasil penelitian tadi. Nah, ini sebagai promote mahasiswa S2, jadi nanti sekaligus siapa tahu jadi kadisnya PSGA kan. Kita bisa kontribusi ke situ Bu. Iya, tadi saya nanti sudah masuk komunikasi sama Mas Iqbal. Oke. Masuk program UIN TV. Ya, betul. Yes, sudah kita persiapkan insya Allah mulai Februari UIN TV. Siap nggih Bapak Ibu untuk mengisi? Oh, Masya Allah. Langsung dilamar on the spot. Nggih. Sip. Kita tindak lanjuti langsung. Oke. Matur suwun. Nggih. Bareng. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak dan bapak ibu. Keren banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal dan Kalidia, Pak Naku dan Mbak Neneng, Mas Iqbal, sederhananya luar biasa. Aduh, terima kasih Pak Mahfud. Oke.